Karomah seorang Habib pernah membuat geger Batavia di era kolonial Belanda. Sosoknya seperti bisa membelah diri di hadapan penjajah. Wujud yang satu mengimami sholat, sementara sosok lainnya sedang tertidur lelap. Bahkan jenazahnya seolah menghilang secara goib ketika akan dimakamkan. Inilah Karomah Habib luar Batang. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus atau Habib luar Batang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Sebelum hijrah menuju Pulau Jawa, dia sempat menetap di kota Surat, bagian dari Gujarat, sebelah barat India. Nah, di Surati pada waktu itu sedang ada wabah penyakit kolera, kemudian beberapa penyakit menular lainnya. Di saat beliau di sana, beliau meminta warga dan murid-muridnya untuk membuat sumur dan kolam. Selesai pembuatan, di dalam kondisi kemarau yang begitu panjang, beliau bermunajat dan alhamdulillah hujan turun. Dan pada akhirnya berakhirlah masa kemarau yang sangat panjang di kota Surati di Gujarat sana. Dan sumur yang tadi digali akhirnya kan ada airnya nih. Airnya ditimba, dimasukin ke kolam, dan semua yang berpenyakit menular tadi, lepra, kolera, dan lain-lain, itu mandi dari air kolam tadi yang dari sumur. Alhamdulillah penyakitnya sembuh. Setelah itu barulah beliau hijrah ke Pulau Jawa dan menetap di kampung luar Batang, sebuah tempat yang biasa menjadi persinggahan sementara para awak perahu pribumi yang masuk pelabuhan Sunda Kelapa. Di tempat ini, Habib Hussein membangun sebuah surau kecil untuk mensyiarkan agama Islam. Cara dakwah yang simpatik dan penuh kasih sayang membuat banyak orang tertarik belajar kepada Habib Hussein. Akhirnya surau pun diperluas menjadi masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Luar Batang. Aktivitas dakwah Habib Hussein yang semakin ramai membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir. Keberadaannya dianggap bisa mengganggu stabilitas keamanan di Batavia. Habib Hussein bersama pengikut setianya ditangkap. Disinilah Karomah Habib Hussein muncul kembali. Setiap tengah malam hingga menjelang subuh, ia terlihat menjadi imam sholat berjamaah di ruangan besar. Anehnya, di saat yang sama, para penjaga melihatnya tidur nyenyak di dalam sel yang masih terkunci rapat. Pemerintah kolonial Belanda dibuat bingung, mereka lalu meminta maaf dan membebaskan Habib Hussein bersama para pengikutnya. Habib Hussein pun menjadi ulama yang disegani pemerintah kolonial. Kampung luar Batang lalu dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Batavia. Sayangnya Habib Hussein tak berumur panjang. Ia wafat pada usia yang relatif muda menjelang 40 tahun. Sesuai aturan pemerintah kolonial pada masa itu, setiap orang asing yang meninggal di Batavia harus dikebumikan di Tanah Abang, tak terkecuali Habib Hussein. Anehnya begitu sampai di pekuburan, jenazahnya raib bahkan kembali ke rumahnya di kampung luar Batang. Melihat fenomena ini, para pengikut Habib Hussein lalu bersepakat untuk menguburkan Habib Hussein di tempat tinggalnya. Peristiwa tadi bolak-balik ke pemakaman, jenazahnya selalu nggak ada di dalam kurung batang sampai di sana, itulah yang merubah segalanya. Jadi buat orang kampung kan sampai hari ini kan kita bilang ini kurung batang. Keranda jenazah itu kita bilangnya kurung batang. Jadi keluar dari kurung batang menjadi luar batang. Peristiwa tadi yang berubah nama kampung baru menjadi kampung luar Batang. Kemudian Masjid An-Nur berubah menjadi Masjid Jami Keramat luar Batang. Menceritakan kisah keajaiban atau karomah yang dimiliki para alim ulama memang terkadang membuat kita takjub atau bahkan tak percaya. Salah satu buktinya adalah kisah tentang gagalnya usaha penggusuran terhadap makam Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi atau yang dikenal dengan Habib Cikini. Peristiwa aneh yang terjadi di bulan Juli tahun 2010 lalu bermula dari rencana pembangunan apartemen oleh pengembang yang meliputi areal makam Habib Cikini seluas 1.500 meter. Pihak pengembang kemudian menawarkan pada ahli waris untuk memindahkan makam Habib Cikini ke tempat baru. Namun ketika mulai dilakukan pembongkaran, peristiwa aneh pun terjadi.
Itu makam digali, dipasang besi plat. Tiap makam satu kotak besi plat, rencananya seperti orang pindahin tanaman di pot. Diangkat besi makam mau dipindah ke sana. Itu satu kotak itu beratnya 21 ton lebih kurang. Dengan pakai alat crane yang 70 sampai 80 ton. Tapi besi crane-nya itu patah. Pihak pengembang tak mau menyerah. Mereka terus mengupayakan agar makam Habib Cikini bisa dipindahkan. Peristiwa aneh pun kembali terjadi. Tiba-tiba saja dari tanah tempat Habib Cikini dimakamkan memancar deras puluhan mata air. Warga kemudian berbondong-bondong menyambangi makam Habib Cikini untuk mengambil air yang terus mengalir. Padahal sebelumnya kalau kita ziarah kemari, nggak pernah ada air, sulit. Sampai-sampai mau wudhu aja harus ke seberang sungai, numpang ke penduduk. Tapi itu keluar air, tapi bukan dari bawah. Dari batu nisannya keluar air. Sampai insinyur Quick namanya, heran. Pihak pengembang akhirnya menyerah. Mereka menganggap ada campur tangan Tuhan yang tidak menginginkan makam hambanya diganggu. Pembangunan apartemen kemudian dilanjutkan tanpa menggusur makam. Kini kita bisa menemukan makam Habib Cikini berada di dalam bangunan masjid yang indah. Pada awal pembangunannya, banyak warga yang menyaksikan berbagai fenomena aneh yang sulit diterima akal. Sementara itu, puluhan mata airnya sampai sekarang terus dimanfaatkan untuk para peziarah. Air yang keluar dari makam ditampung di dalam toren untuk dialirkan ke sejumlah tempat di sekitar masjid. Banyak yang percaya air ini punya khasiat tertentu. Ya saya kalau setiap wudhu mau sholat tuh saya doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan berkahnya air keramat Habib Abdurrahman nih Allah angkat penyakit saya gitu. Dan akhirnya subhanallah itu terjadi, akhirnya sembuh juga gitu. Saya bisa rasain waktu saya sakit, ketika itu saya sakit stroke, ya udah gitu saya sering jarah, sering ngandi gitu ya, ya ada perubahan buat saya. Sampai sekarang ini saya sembuh. Kini banyak orang yang mengenal sosok Habib Abdurrahman meski tak pernah bertemu. Sosoknya menjadi suri tauladan yang baik bagi umat Islam Kota Jakarta.